suqa wal isyan waj'alna minal rasyidin fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim Muhammadin amin qaidul mujahidin imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kembali kajian ta'lim ta'alim karangan Syekh Azhar Nuji yang insyaallah pekan ini kita memasuki sesi kedua untuk kajian adab yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi. Ustadz, mungkin untuk tidak memperpanjang kalam, untuk mempersingkat waktu, nampaknya kita mulai kepada Ustadz Lutfi. Kami persilakan, tafadhol Ustadz Lutfi untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bang Hendra, Bang Walid, Asatidz wal Asatizah, teman-teman alumni TCB yang terhimpun dalam ISAS. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan buat ISAS dan kita semua, ya, wabil khusus kampus TCB, kampus yang diniatkan memang dari awal dan sampai akhir insya Allah menjadi kampus perjuangan buat kita semua. Maka pada hari ini, ya, salat dan salam kita panjatkan pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan syafaatnya. Sebelum kita mulai, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan ilmu dan kajian yang akan kita sama-sama sampaikan ini mudah-mudahan menjadi bagian yang akan menuntun pintu, ya, kebaikan dan keberkahan Allah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Baik, alhamdulillah, lanjut kita untuk kajian ngaji adab dalam rangka mengkaji kitab Ta'lim Ta'lim karangan Syekh Zardini tadi, masuk kepada fasal yang kedua, yaitu faslun finniyah fi halit ta'alum atau niat di waktu belajar. Ini menjadi fasal atau bab yang kedua yang dianggap cukup penting oleh Syekh Zarnuji untuk kita pelajari lebih lanjut, karena niat ini menjadi kata kunci dari kesahan atau ketulusan juga keikhlasan kita semua, ya. Maka membersamai niat ini beliau katakan tumala buddha lahu minaniyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian wajib, ya, bagi kita semua untuk menyertai niat dalam setiap belajar kita. Inilah yang menjadi sebuah tantangan buat kita semua untuk menjadikan setiap pekerjaan kita, wabil khusus dalam masalah menuntut ilmu ini, mengawalinya dengan niat, ya. Beliau sampaikan selanjutnya, izin niatu hiyal aslu fi jamil ahwal. Sebab niat itu menjadi pokok di segala keadaan dan kondisi, ya. Karena begitu pentingnya niat, itu hampir seluruh kitab, ya, yang dikarang oleh para ulama hadis, ya, selalu mengawali kitab hadis tadi dengan babun niyah, innamal a'malu binniyat. Ini menunjukkan bahwa niat itu begitu penting untuk kita sampaikan di awal dan kita luruskan, ya. Kita luruskan sehingga perjalanan panjang amal-amal yang akan kita lakukan itu sudah kita buka, ya, sudah kita buka dengan niat yang baik. Artinya apa? Niat yang baik ini begitu penting untuk kita sampaikan di awal sebelum pekerjaan panjang itu kita lakukan. Sebelum hasil, ya, sebelum maksud yang kita inginkan itu tercapai atau tidak, maka niat ini harus betul-betul diluruskan, ya. Artinya apapun yang akan Allah berikan kepada kita semua, maka pastikan setiap muslim dan mukmin adalah meluruskan niatnya dengan menjadikan niat ini menjadi pondasi dari amal-amal nyata yang akan mereka lakukan. Dilanjutkan oleh beliau dalam kitab ini, liqauli alaihi salatu wassalamu innamal a'malu binniyat, hadis sahih, ya. Ditegaskan lagi oleh Syekh Zarnuji dalam kitabnya bahwa beliau menukilkan hadis Rasulullah yang menyampaikan terkait dengan innamal a'malu binniyat, yaitu hadis sahih, ya. Selanjutnya ada hadis lain yang dia kutip juga, beliau kutip juga, yaitu wan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi suratu a'malid dunya wa yasbiru bi husnin niyah min a'malil akhirah, ya. Nah, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali amal perbuatan yang berbentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat karena bagusnya niat, ya. Kemudian dilanjutkan hadis selanjutnya, wa kam min amali yatasawwaru bi surati amalil akhirah tsumma yasiru min amali dunya bisu'in niyah. Nah, kemudian dilanjutkan
berapa banyak ya amal akhirat karena berapa banyak pula amal yang berbentuk amal akhirat kemudian karena ada kesalahan niat akhirnya menjadi amalan yang sia-sia. Ya. Dikatakan dalam sebuah perkataan kepada Ibnu Mubarak, beliau mengatakan, kam min sogirin yukabbiru binniyah wa kam min kabirin yusogiru binniyah. Ya. Apa maksudnya? Hadis ini menunjukkan kepada kita semua banyak sekali amalan-amalan dunia yang hari ini sering kita lakukan, tetapi karena niatnya pas, niatnya lillahi ta'ala, niatnya ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, maka amal ini menjadi amal yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling simpel yang sering kali kita lakukan, ketika kita barengi dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, insya Allah di mata Allah akan menjadi amalan yang mutaqabbalah. Contoh yang paling sering kita lakukan adalah setiap orang tua ya pasti punya rasa tanggung jawab untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Ya. Ini hal-hal yang sifatnya sangat duniawi. Ya. Seorang ayah mengantarkan putra-putrinya berangkat sekolah. Seorang ibu juga memasakkan masakan untuk sarapan anak-anaknya. Ini sesuatu amalan-amalan dunia yang biasa. Tetapi ketika dia dilakukan dengan baik, dengan niat yang baik, ya, ikhlas lillahi ta'ala, memang sesungguhnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah sampaikan ini akan menjadi amal dunia yang punya nilai di akhirat. Tetapi sebaliknya banyak sekali amal-amal akhirat ya. Dan hari ini kita sedang diajarkan ya. Sedang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Anda melihat ini bagian dari salah satu hikmah dari musibah corona di mana kita ya diharapkan tetap ada di rumah tapi tetap juga beribadah kepada Allah ya. Maka di sini adalah kita diajak untuk bisa melihat sejauh mana ya amalan-amalan akhirat kita betul-betul ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun barangkali kita belum punya kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid. Walaupun ibadah-ibadah kita belum berkesempatan untuk bisa menghadiri Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa misalnya. Hal-hal tempat-tempat yang Allah sampaikan menjadi tempat yang mubarak, tempat-tempat yang berkah. Tapi ketika sesuatu yang dilakukan dalam amalan akhirat tetapi niatnya adalah riya dan lain-lain, maka amalan akhirat itu akan menjadi sia-sia karena niatnya adalah niat yang tidak lillahi ta'ala. Begitu pentingnya mana niat ini, maka mudah-mudahan ini menjadi perhatian buat kita semua ya. Wabil khusus kita yang alhamdulillah secara umum sudah mulai Allah berikan kesempatan untuk berumah tangga dalam rangka melengkapi agama kita semua. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita jadikan dengan senantiasa memperbaiki niat-niat kita karena faslun finya fi halit ta'alum, karena dia dalam segala hal yang kita niatkan kita belajar ada di dalamnya. Hari ini insya Allah kita sedang belajar menjadi seorang ayah. Hari ini kita juga sedang belajar menjadi seorang ibu dari anak kita masing-masing. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa meluruskan niat kita dan kita dapatkan amalan dunia tadi dengan pahala yang akhirat. Dilanjutkan oleh Syekh Zarnuji pada paragraf selanjutnya, beliau sampaikan, wayam bagi an yanwil muta'allimu bitolabil ilmi ridallahi ta'ala. Ya. Maka dalam perspektif setiap orang yang meniatkan untuk belajar, maka ada beberapa hal yang harus diingat sehingga jangan sampai terpleset pada niatan-niatan yang tidak baik ya. Nah, yang beliau sampaikan yang pertama adalah ridhallahi ta'ala, bahwa tujuan kita belajar itu jangan lupa adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Ridha Allah Subhanahu wa taala wad darul akhirah ya, dan juga orientasi kita terhadap akhirat. Artinya orientasi kita dalam mencari ilmu adalah bagaimana bisa mempersiapkan amalia-amalia akhirat kita. Ya. Ini menjadi satu hal yang dalam teori pendidikan dikatakan bahwa Imam Zarnuji juga termasuk orang-orang yang sangat paham bahwa seperti spiritual, ya, question atau emosi emosi spiritual tadi menjadi sangat penting. Ya, dalam dunia pendidikan ada IQ, ya, ada EQ, ada SQ. Ya. Maka wayam bagi ayan wil mutalim bitolabil ilmi ridallahi ta'ala wad darul akhirah, ini menunjukkan bahwa Imam Zarnuji juga sangat concern terhadap spiritual emosi yang harus dimiliki oleh setiap thalib atau penuntut ilmu sehingga mereka menjadikan orientasi spiritualitas mereka juga menjadi orientasi dalam pendidikan mereka. Yang pertama adalah bagaimana semuanya kita lakukan dalam rangka mencari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan akhirat. Yang kedua, wa idzalatul jahli an nafsihi wa ansairil juhal. Yang kedua adalah hendaknya kita dalam menuntut ilmu dalam rangka memerangi kebodohan diri sendiri dan segenap kaum orang-orang yang bodoh. Ini juga menjadi tujuan yang kedua dari niat kita sebagai penuntut ilmu. Ya. Selain ridha Allah Subhanahu wa taala,
maka kita juga harus punya concern untuk menghilangi kebodohan yang kita miliki. Berbagai macam kebodohan yang barangkali masih banyak kita miliki dan juga yang dimiliki oleh orang-orang yang bodoh. Ya, artinya jahil, jahalah, jahiliyah itu menjadi musuh ya dari setiap orang yang meniatkan ilmu atau thalibul ilmi atau penuntut ilmu, menjadikan itu semua menjadi sesuatu yang ingin dihindari dan ingin diperangi sehingga kebodohan itu tidak menjadi bagian dari diri kita. Yang ketiga adalah wa ihya'uddin wa ibqalil Islam ya. Yang ketiga adalah bagaimana orientasi dari pendidikan kita atau niatan kita menuntut ilmu adalah dalam rangka menghidupkan atau melanggengkan Islam. Karena kenapa? Karena kelanggengan Islam itu bisa diwujudkan dengan ilmu ya. Wa ihya'uddin wa ibqalil Islam fa inna baqal Islam bil ilmi. Nah, sesungguhnya yang ketiga ini menjadi kata kunci dari setiap kita dengan tujuan ilmu yang sudah kita inginkan ya. Bahwa kita mempelajari ilmu ini dalam rangka menghidupkan dinul Islam dan memastikan dinul Islam ini terus ada dengan ilmu. Maka sesungguhnya ilmu yang kita miliki dan kita amalkan dengan baik nantinya itu akan menjadi kata kunci dari perjalanan dan kelanggengan agama Islam itu sendiri. Maka sekali lagi, apa hubungannya dengan adab ini? Maka dikatakan dalam sebuah kesempatan, man la adabalahu la ilmalahu. Maka tidak mungkin ilmu yang begitu agung ini yang bisa mempertemukan kita kepada zat Allah Subhanahu wa taala karena kedekatan kita padanya kemudian tidak dibarengi dengan adab ya. Ada yang menarik dengan istilah adab ini ya, dalam beberapa kesempatan sudah banyak disampaikan oleh beberapa narasumber. Maka yang terpenting dari pemahaman kita dengan memahami adab ini adalah adab ini menjadi kata kunci kita untuk bisa menurunkan ilmu dan amal. Kenapa? Karena dalam kata-kata adab ini terkandung dua makna. Ya. Yang pertama ada makna ilmu yang artinya pengetahuan atau pengenalan, dan yang kedua adalah makna pengakuan yang berarti amal. Ya. Maka dalam kata adab ini harus mengandung ilmu dan amal. Ada pengenalan kita karena ilmu yang kita miliki, dan ada pengakuan kita karena ada amal yang kita lakukan ya. Maka adab ini menjadi turunan dari ilmu yang sudah kita pelajari dengan baik, kemudian kita amalkan dalam amal-amal nyata dan tentunya menjadi amal-amal soleh yang insya Allah akan menjadi tabungan akhirat kita. Ikhwani wa akhwati fillah, maka dilanjutkan oleh Syekh Zarnuji dalam paragraf selanjutnya, wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Maka beliau katakan, sesungguhnya zuhud dan takwa tidak sah jika tanpa berdasar ilmu. Maka kezuhudan atau ketakwaan yang menjadi target dalam setiap orang beriman itu menjadi tidak sah atau tidak mungkin terjadi tanpa adanya dasar ilmu. Ya. Kemudian beliau juga sampaikan dalam beberapa paragraf yang lain terkait dengan syair. Nah ini juga menjadi keunikan tersendiri dari kitab Ta'limut Ta'lim karangan Syekh Zarnuji. Beliau selalu menyampaikan banyak syair untuk menggugah kita dan bisa memahami kita lebih lanjut tentang beberapa hal yang beliau ingin sampaikan. Ya. Di sini ada syair yang cukup menarik, beliau sampaikan, ya, dahsyatnya kerusakan adalah orang alim yang tidak peduli dengan ilmunya. Ya. Orang alim yang tidak peduli dengan ilmunya itu akan mengandung kerusakan tetapi melakukan ibadah. Artinya, lebih dahsyat kerusakannya daripada orang ilmu tetapi tidak memahami bagaimana mengamalkan ilmunya. Artinya adalah lebih baik kita mencari ilmu terlebih dahulu sebelum ibadah-ibadah yang kita lakukan. Artinya ibadah itu akan punya nilai di mata Allah ketika dibarengi oleh ilmu. Tanpa ilmu maka ibadah itu akan menunjukkan atau memberikan jalan kesesatan karena yang bersangkutan atau abid tadi, orang ahli ibadah tadi, tidak mengetahui hal-hal yang terkait bagaimana melaksanakan ibadah itu dengan baik. Kemudian beliau sampaikan huma fitnatun fil alamina azimah. Ya, keduanya ya orang alim yang punya pengetahuan tapi tidak mengerti bagaimana melakukan ilmunya itu dengan baik, mempraktekannya dengan baik, dan juga orang yang ahli ibadah tetapi tidak punya banyak pengetahuan, keduanya menjadi fitnah yang amat besar yang akan menjadi ujian buat agama ini. Ya, itu beliau sampaikan dalam narasi yang disampaikan dalam teks-teks yang ada dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Wa yanwi bihi syukru ala nikmatil akli wa wasihatil badani. Nah, ini juga menjadi satu hal yang sangat menginspirasi kita semua ya.
beliau sampaikan bahwa dan hendaklah dalam menuntut ilmu untuk selalu mensyukuri nikmat yang berupa akal dan sehatnya badan. Ya. Beliau sering antara rasa syukur kita dengan akad yang luar biasa ini. Yang beliau selalu mengkaitkan kita untuk selalu menuntut ilmu dengan baik karena nikmat sehat dan akal ya yang Allah berikan kepada kita semua. Disitulah sebenarnya rasa syukur kita untuk menggabungkan keduanya tadi, nikmat sehat dan nikmat akal tadi dalam bentuk ketulusan kita untuk menuntut ilmu dan betul-betul menanamkan niat tadi menjadi bagian dari upaya kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dunia dan akhirat, menghilangkan kebodohan, menetapkan kelanggengan Islam dengan ilmu tadi menjadi sebuah perjuangan yang dimiliki oleh kita semua ya. Ikhwani wa akhwati fillah, beliau sampaikan juga ya dalam teks selanjutnya wala yanwi bihi iqbalan nasi walal istijlabah hitamad dunya wal karama inda sultani wa ghairi. Beliau sampaikan ya ini juga menjadi sebuah warning buat kita semua dalam belajar jangan sampai kita meniatkan untuk mencari pengaruh. Jangan sampai kita meniatkan dalam proses belajar kita untuk sesuatu yang kita niatkan untuk mencari pengaruh atau pengakuan dari orang lain ya. Atau barangkali mencari harta dunia atau barangkali mencari penghormatan di hadapan pemimpin atau yang lainnya. Ada orientasi yang salah yang beliau khawatirkan para penuntut ilmu belajar dengan rajin dengan harapan mendapat sesuatu dalam bentuk materi dunia. Ini yang beliau sampaikan, jangan sampai ini ada dalam sanubari kita semua menjadi orientasi jangka pendek yang akhirnya menggelincirkan kita dan tidak akan pernah sampai kita pada tujuan ukhrawi tadi. Maka ini beliau sampaikan dalam bentuk peringatan walayan wibi iqbalan nas, jangan sampai ya, kita meniatkan sesuatu proses belajar kita dalam rangka ingin diterima oleh orang lain secara pengaruh maupun harta dunia, dalam bentuk harta dunia, penghormatan dan pamrih dalam konteks kita pada orang lain juga ya. Beliau sampaikan ya dalam beberapa teks selanjutnya disampaikan juga andaikan seluruh manusia itu menjadi budak belianku, beliau sampaikan niscaya aku merdekakan seluruhnya dan aku akan bebaskan diriku dari waris wala dan mereka. Artinya tidak ada upaya kecuali beliau ingin menyampaikan bahwa harus ada ketulusan, keikhlasan niat kita untuk menjadikan seluruh yang kita niatkan dalam rangka licari mardotillah ini menjadi kata kunci kita untuk menjadikan upaya meluruskan niat dalam mencari ilmu. Ini yang hari ini menjadi problematika buat setiap orang tua meniatkan putra-putrinya dititipkan dalam sebuah lembaga pendidikan ya. Apa orientasinya? Ya? Adakah kita mencari orientasi pendidikan kepada lembaga yang mengajarkan putra-putri kita ya, menanamkan keimanan, menanamkan ketakwaan. Seberapa banyak lembaga pendidikan yang menghadirkan dan menyajikan itu di hadapan para orang tua. Umumnya mereka menjual dengan berbagai macam pertimbangan dunia dengan harapan ada target-target jangka pendek yang sangat bisa masuk logika para orang tua saat ini. Disinilah Imam Zarnuji sudah mewaspadai kita semua, jangan sampai kita terjebak pada satu tahapan di mana tahapan itu hanya orientasi dunia ya, tidak akan pernah menyampaikan kita pada orientasi akhirat. Maka menjadikan niat di awal itu dalam rangka mencari ridha Allah, belajar ilmu Allah, dalam rangka mendekatkan kita kepada Allah, menghilangkan kebodohan, melanggengkan Islam dengan ilmu menjadi orientasi utama sehingga apapun yang kita lakukan menjadi sesuatu yang akan menghadirkan manfaat buat kita. Ada yang menarik ya, ada yang menarik dalam orientasi orang mencari lembaga pendidikan ya, mencari lembaga, selalu mereka akan mencari orientasi materi ya. Maka yang perlu kita waspadai adalah dan perlu kita yakini adalah bahwa setiap orang sudah Allah atur rezekinya. Setiap orang sudah Allah berikan satu ketetapan rezeki ketika umur mereka 40 hari dalam kandungan orang tuanya masing-masing. Ya, masalah rezeki, masalah jodoh, masalah bala gitu kan, masalah ketetapan yang lain sudah Allah tetapkan ya. Walaupun ini yang menjadi problematika, tidak semua orang barangkali punya gaji karena belum tentu semua orang punya pekerjaan. Barangkali dia menciptakan pekerjaan. Maka orientasi inilah yang kadang-kadang dicampur aduk menjadikan kita jadi confused, kita jadi bingung antara rezeki yang Allah berikan dengan gaji yang orang berikan karena pekerjaan yang kita lakukan. Maka sekali lagi ya meluruskan niat itu memastikan bahwa kita fokus dengan sesuatu yang sudah Allah pastikan dalam bentuk rezeki yang sudah Allah tetapkan. Ya, problem apakah kita punya gaji atau tidak itu problem selanjutnya.
dengan kafah yang kita lakukan, insya Allah rezeki pasti datang. Yang mudah-mudahan apakah dengan gaji atau tidak, itu hal yang lain. Nah, sekali lagi, ini yang harus kita tanamkan dalam orientasi kita sebagai sebagai setiap orang tua dalam rangka menjadikan anak-anak kita menjadi amanah yang Allah berikan, kemudian kita pertanggungjawabkan dengan baik. Dengan harapan setiap kesempatan dalam bentuk amanah anak kepada kita bisa betul-betul tunaikan dengan baik, sehingga semua pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita akan berikan dalam bentuk pertanggungjawaban yang insya Allah akan memberikan manfaat dan faedah juga syafaat dari Rasulullah SAW. Ikhwani wa akhwati fillah, maka ya sekali lagi ya terkait dengan babun niyah tadi ada sebuah perkataan ya dari Imam Zarnuji dalam syairnya yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah kepada muridnya. Beliau katakan, man talabal ilma lil ma'adi ya fadza bifadlin minar rasyadi. Seorang yang menuntut ilmu karena akhirat, maka dia akan memperoleh keutamaan yang berupa petunjuk atas agama yang lurus. Fayal khusrani talibihi linaili fadli minal ibadi. Sungguh merugi apabila penuntut ilmu karena untuk tujuan memperoleh keutamaan dari sesama manusia. Ya, maka ya apa yang disampaikan beliau dalam bentuk syair tadi, man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadli minar rasyadi, bahwa setiap orang yang menuntut ilmu karena memang punya orientasi akhirat, maka disitulah dia akan memperoleh keutamaan, dan dengan keutamaan itu akan hadir petunjuk Allah kepadanya. Dan fayal khusrani talibihi, maka sungguhlah merugi linaili fadli minal ibadi apabila kita menuntut ilmu dengan harapan jangka pendek dalam rangka mencari keutamaan dari sesama manusia. Ya, syair ini ya menggambarkan kepada kita semua jangan sampai tipuan-tipuan dunia ini justru menghalangi dari hakikat kemuliaan yang Allah berikan dalam kehidupan ukhrawi di surganya kelak ya. Dan ini menjadi sebuah cita-cita yang digariskan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks pembelajaran kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali karamallahu wajhah memberikan pesan kepada kita semua terkait dengan masalah ilmu ini. Beliau sampaikan, man yazdad ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila buda. Barang siapa yang menuntut ilmu namun tidak dibarengi dengan bertambahnya hidayah kepadanya, maka di mata Allah bukan semakin dekat, justru semakin jauh. Ya. Nah, namun ya di paragraf selanjutnya beliau sampaikan, Allahumma idza talabal hayati lil amri bil ma'ruf, ya beliau katakan, terkecuali jika dalam meraih jabatan itu demi amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Perjuangan kebenaran meluhurkan bukan untuk keperluan nafsu, maka ini dibolehkan, ya. Jadi kita belajar ilmu dalam konteks gitu, mencari keutamaan sesama manusia, tapi dengan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, ini dibolehkan karena bukan dilandasi hawa nafsu. Ya. Wa yam bagi li talibil ilmi, beliau sampaikan selanjutnya, ayatafakkara fi dzalika fa inna yata'allamul ilmu bi juhdin katsirin fala yasrifu ila dunya al haqiru al qalilah al qaniyah. Ya. Beliau sampaikan, ya, penuntut ilmu hendaknya memperhatikan, ya, belajarnya karena sesungguhnya seorang pelajar mempelajari sebuah ilmu dengan banyak kesulitan, maka jangan sampai memalingkan ilmunya untuk dunia yang rendah dan fana. Ya. Kemudian beliau lengkapi lagi dengan syair, ini khasnya dari kitab Talimut Talim. Hiya dunya aqallu minal qalil. Dunia, beliau sampaikan, dunia ini paling sedikit dari sesuatu yang paling sedikit. Aqallu minal qalil. Wa ashiquha adzallu minaz zalil. Ya. Kemudian pencintanya pun, pecinta dunia adalah orang yang paling hina dina dari yang paling hina. Jadi sungguh beliau sampaikan, jangan sampai orientasi ukhrawi kita itu tertutupi dengan orientasi duniawi yang sesungguhnya ya, yang aqallu minal qalil, dia paling sedikit dari yang paling sedikit. Jadi apa yang ada di dunia ini gitu, dalam syair beliau sampaikan bahwa ini terlalu sedikit ketika kita bandingkan dengan indahnya apa yang sudah sampaikan, yang Allah sampaikan, kenikmatan dalam surganya gitu kan. Kemudian wa ashiquha, dan orang yang mencintai dunia adalah orang yang paling hina di antara orang yang paling hina. Maka berorientasi kita kepada dunia sungguh akan menghinakan diri kita sendiri. Ya. Nah, meluruskan niat menjadi kata kunci kita untuk senantiasa istiqomah dalam sebuah kebaikan yang sudah kita niatkan dari awal, walaupun perjalanan panjang itu menjadi sebuah proses dari perjalanan panjang perjuangan setiap individu dalam rangka tetap dengan ketaatan dan ketakwaan tetap
istiqomah dalam kebaikan. Walaupun ceritanya barangkali tidak sesederhana ini, ya tentunya akan banyak ujian. Justru dengan ujian itulah maka Allah titipkan sifat kesabaran yang ada dalam diri kita. Dengan kenikmatan itulah maka Allah ingin seperti apa rasa syukur yang kita miliki bisa kita tuangkan dalam hal-hal positif, tidak dalam hal-hal yang negatif ya. Maka sekali lagi innamal a'malu binniyat, ini sesungguhnya menghadirkan sebuah visi panjang dari kehidupan ini dalam sebuah gerakan hati sebelum gerakan langkah kaki kita lakukan ya. Maka visi yang sangat ya, yang sangat jauh tadi, visi limardhotillah tadi kita hadirkan ya dalam hati kita sebelum langkah-langkah kecil itu menjadi bagian dari perjalanan panjang akan kita lakukan. Maka menghadirkan visi sebelum misi itu kita lakukan, itulah yang diharapkan oleh Imam Zarnuji untuk senantiasa kita perhatikan lebih lanjut, sehingga apapun pekerjaan apapun ketika betul-betul diniati dengan baik, maka semuanya akan menjadikan manfaat, bukan hanya di dunia tapi tentunya di akhirat kelak. Barangkali mengawali dari apa yang disampaikan terkait dengan bab niat tadi ya, faslun finnya fi hali ta'lum, ana cukupkan sekian, nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang sederhana ini menjadikan sesuatu yang bisa memberikan inspirasi dan pemahaman kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan dari setiap ilmu yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ana serahkan kepada Bang Walid kembali. Jazakumullah. Jazakallah Ustaz Lutfi atas paparan bab niatnya. Subhanallah. Jadi ingat ucapan Syekh Ibnu Mubarak, kam min amalin yukabirun ya Ustaz ya. Wa kam min amalin sagirin yukabirun ya, wa kam min amalin kabirin sagirun ya. Iya, jadi amalan besar pun akan bernilai kecil apabila niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi amalan kecil ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan apa yang saat ini sekarang kita laksanakan bersama rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara, adik-adik, abang-abang dan para asatidz yang hadir, mudah-mudahan semua karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya tempat yang sangat terbatas ini, yang sangat kecil ini akan dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang niatnya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin bertanya, tafadhol silahkan dipersilahkan untuk langsung saja untuk interaktif dengan Kiai Lutfi. Tafadhol, kami persilahkan. Bertanya, silahkan rekan-rekan sekalian dipersilahkan. Karena apa yang kita saat ini jalani adalah bagaimana kita memperbaiki niat kita kembali, diingatkan oleh Ustaz Lutfi. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan merahmati kita semua yang hadir. Kita di sini diingatkan kembali bagaimana di dalam kondisi Covid sekarang ini kita dikembalikan untuk memperbaiki niat kita. Secara tidak langsung kita diajarkan dengan kondisi saat ini untuk bermuhasabah kembali, memperbaiki niat kita. Barangkali ada di antara kita, amalan kita, aktivitas kita terbengkalai dan ingin mengharapkan pujian manusia, bukan mengharapkan nilai Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita di Covid sekarang ini yang ada di sekitar kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan barangkali terbesit di dalamnya ada sedikit niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang ternyata dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung dari hal yang demikian sehingga amalan besar kita menjadi kecil. Tapi kita mengharapkan amalan kecil kita, sumbangsih kecil apapun yang kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita saat ini mendapatkan ganjaran besar Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lagi-lagi kita kembali diingatkan untuk bermuhasabah, untuk memperbaiki, menghisap kembali, menghitung-hitung kembali apa yang kita lakukan ini apakah benar karena Allah Subhanahu wa taala atau mungkin karena ingin mendapatkan pujian dari mata manusia yang sifatnya hanya sebentar dan tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun pujian manusia. Silakan teman-teman. Bisa bertanya Ustaz sebentar? Ustaz Izzuddin, tafadhol ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Lutfi atas
ilmunya dan sharingnya. Ini seperti mutiara dan intan yang begitu penting yang masih hilang di permukaan kita dan masyarakat kita, anak-anak kita. Karena sekali lagi dunia sekarang semuanya memang dengan adanya informasi sosmed dan lain sebagainya, banyak di antara masyarakat kita dan kita semuanya, para netizen dan lain sebagainya yang masih belum bisa membedakan antara a'malul qalb, antara a'malul badan, antara al-a'mal al-ma'nawiyah. Ya, kemudian mereka juga bingung ketika mereka melakukan sesuatu dalam bentuk aktivitas tangan yang itu sama dengan ucapan ya, walaupun diketik pakai tangan, ucapan, mereka tidak bisa membedakan bahwasanya apa yang mereka lakukan dalam bentuk tulisan ataupun ungkapan itu muncul dari batinnya, muncul dari motivasinya, muncul dari hatinya. Nah mungkin Ustadz Lutfi, gimana ini cara kita memahamkan kepada anak-anak kita supaya mereka bisa tetap menjaga amal maknawiyah dan amalul qalb untuk selalu niat tersebut hanya untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sekali lagi memang hampir seluruh buku-buku ataupun kitab salafus saleh, baik itu buku-buku hadis, buku fikih ataupun kajian-kajian dalam tafsir, semuanya kebanyakan mereka memulainya dari bab niyah. Mereka memulainya dengan kitabul an-niyah. Kalaupun tidak mereka menyebutnya dengan kitabun niyah, dimulainya dengan babul ikhlas. Ala kulli hal antara bab-bab yang itulah. Ya, jadi memang ini menandakan bahwasanya sejak dahulu yang mereka tekankan adalah motivasi, karena motivasi itulah atau niat itulah yang bisa membedakan antara apa yang nanti dalam kajian-kajian mereka itu dalam bentuk ilmu ataupun teori-teori yang lain. Nah ini mungkin agak sekarang nih masyarakat kita, rekan-rekan kita dengan era informasi dan lain sebagainya, yang a'malul qalb seperti niyah dan lain sebagainya ini tidak termanage dengan baik. Bahkan mereka tidak bisa mengenal, bahkan mereka tidak bisa terintegritas gitu lah antara ucapan, tindakan, keyakinan, ya karena memang definisi dari keyakinan sendiri ataupun keimanan itu kan qaulun bil lisan, a'malun bil jawarih, i'tiqad fil banan ataupun i'tiqadun fil qalb. Ya kemudian yazdat wa yangqus yazdat bitoa, kemudian yangqus bi isyanir rahman. Nah, itu kan integritas tuh antara ucapan, tindakan, kemudian keyakinan. Nah, banyak di antara masyarakat kita yang integritasnya tidak terintegritas. Makanya bisa kita sebut sebagai bahasa lain kalau orang tidak terintegritas itu artinya ya bahasa mudanya itu ya minan nifak. An-nifaq wal munafikun kan tidak integritas gitu ya antara hati, ucapan dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nah, mungkin Kiai Lutfi bisa memberikan kiat-kiat untuk titik tekan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita tentang masalah itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung aja Bang Walid ya. Tafadhol Ustaz. Insyaallah, jazakumullah Ustaz Syekhuna nih Syekh Izzuddin sudah memberikan wawasan dan memperdalam dari apa yang barangkali tadi sudah sedikit Anda sampaikan. Luar biasa pertanyaan beliau ini, pertanyaan yang barangkali sangat kasusnya itu hampir dirasakan setiap orang tua ya. Setiap orang tua yang hari ini membersamai kaum milenial. Memang luar biasa kaum milenial ini, mereka banyak tahu banyak hal barangkali bukan dari orang yang seharusnya memberikan tahu, tapi dia banyak tahu hal itu dari orang yang tidak dia tahu sumbernya dari mana, sehingga situ akar dari informasi itu tidak memiliki dasar yang kuat. Nah, kembali kepada bahwa poin kita tentang ngaji adab, disinilah pentingnya penanaman nilai adab kepada mereka sejak dini.
Di mana penanaman itu tadi, maka tadi sudah Ana singgung, ya adab itu ya dia punya makna menarik ya. Adab ini bukan bahasa, dia bukan bahasa Arab, dia juga bukan dia bahasa Islam ya. Yang menarik itu adab ini bahasa Islam. Di mana bukti adab itu bahasa Islam? Karena di Arab itu di Arab itu orang kalau sopan santun itu istilah adab itu muncul ketika Islam datang, soalnya begitu ya. Jadi contoh ya kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika menegur orang tuanya gitu kan, bahwa apa yang dilakukan orang tuanya merupakan kezaliman yang nyata. Ya, kalau adab itu diartikan sopan santun, ya pasti Nabi Ibrahim tidak termasuk kategori anak yang sopan santun kepada orang tuanya. Ya. Tapi menarik lagi kalau di Barat itu makna adab ini diartikan dengan karakter. Ya. Karakter. Karakter ini juga tidak bisa mewakili kata-kata adab yang hadir bersamaan dengan Islam datang ke atas muka bumi ini. Kenapa karakter tidak bisa mewakili adab? Karena dalam definisi orang Barat itu orang yang berkarakter itu orang yang baik. Gitu. Walaupun masih punya pekerjaan mabok-mabokan, walaupun kadang-kadang masih berzina dan lain-lain. Ya. Buat orang Barat ketika dia berbuat baik, dia punya karakter. Tapi Islam tidak bisa melihat itu seperti itu apa adanya. Buat Islam itu adab ini selain dia punya makna seiring dengan Islam datang, karena dalam makna adab ini harus semua kegiatan yang punya nilai adab ini itu disandingkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan tidak boleh bertentangan dengan itu. Maka kembali dengan apa sih inti permasalahan ini yang barangkali mudah-mudahan wasilah kita diskusi pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan kita bisa menemukan langkah-langkah itu tadi. Kalau Ana berharap bagaimana menanamkan nilai adab itu ketika kita bisa menerjemahkan, karena nilai adab itu mengandung dua makna tadi, pengenalan dengan ilmu yang kita miliki dan pengakuan dengan amal yang kita lakukan. Ya. Maka penggabungan ilmu dan amal ini dua kutub yang tidak bisa terpisahkan karena dia menyatu dalam satu frame adab tadi. Di mana ilmu? Nah, di sini juga ya kita menyerahkan anak kita ini belajar dengan siapa dan di mana, ini juga penting. Karena dari situ dia akan mendapat ilmu dari orang yang mengajarkan di tempat yang sudah kita niatkan. Nah, bicara amal gitu, maka ini orang tua menjadi orang yang paling berhak ya, yang paling pas, yang paling punya yang paling punya figur yang paling baik untuk bisa menanamkan nilai adab kepada putra-putrinya gitu kan. Nah, kalau dia tidak sanggup, maka dia boleh menitipkan kepada orang yang dianggap sanggup untuk bisa menanamkan nilai itu. Maka mengkombinasi dan mengkorelasi ilmu dan amal inilah pekerjaan panjang setiap orang tua sampai akhir hayatnya ya. Maka kalau seandainya hari ini semua yang terjadi dalam konteks yang sampaikan Ustadz Izzuddin tadi menjadi permasalahan setiap orang tua dengan konteks anak-anak milenial tadi, disitulah perjuangan setiap orang tua untuk terus bisa mengkorelasikan dari ilmu yang sudah mereka berikan dengan amal nyata yang mereka bisa contohkan. Ya. Nah, di sini peran orang tua sangat cukup penting gitu kan. Kenapa? Karena hari ini orang tua itu ketika anak nangis yang dikasih HP. Gitu. Yang ketika anak nangis yang dikasih HP. Jadi dari awal ya pola pendidikan asuh orang tua zaman now itu selalu ya ingin cari aman dengan aktivitas yang mereka lakukan, kemudian menjerumuskan dalam tanda kutip kepada putra-putri mereka. Nah, yang terpenting dari ini semua adalah bagaimana kita bisa mendudukan bagaimana porsi dan ilmu dan amal ini betul-betul bisa sinkron dan betul bisa diamalkan dengan dicontohkan oleh kita sebagai orang tua di hadapan mereka. Jadi mustahil ya. Ada sebuah Ana baru dengar juga dari Ana punya anak gitu kan, ketika dia protes itu yang dia sampaikan dengan dalil karena dia di pondok gitu kan, apa dia bilang, Bi katanya, al-walad kaifal walid katanya kan, anak itu tergantung orang tuanya ya. Jadi pembelaan dirinya dia itu menisbatkan dari perbuatan yang masih belum baik yang kita lakukan. Dan kita harus jujur dengan itu, kemudian ya mudah-mudahan menjadi proses perbaikan kita semua. Maka ya amal qalb, amal badan tadi dengan kondisi yang sekarang yang semuanya itu bisa tersampaikan dengan sentuhan jempol ini tanpa ada rasa membarengi dengan perkataan yang barangkali mereka sampaikan dalam status-status mereka. Ini adalah problematika hidup di mana di situ ada kerapuhan nilai-nilai ilmu dan amal yang dialami oleh generasi muda zaman sekarang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak disinkronkan antara ilmu dan amal sehingga tidak tersimpul dalam sebuah adab, dalam konteks dia bisa menjadikan itu sebagai amal nyata. Jadi bicara adab sekali lagi, ya, dia sedikit ilmu tapi banyak amal itu akan lebih banyak berarti daripada banyak ilmu sedikit amal ya, dia akan menjadi sia-sia. Maka kalau Anda punya
masukan adalah kita kembali lagi kepada setiap orang tua dalam keluarga kecil mereka. Karena fondasi masyarakat itu berawal dari keluarga itu tadi, usroh ya, usroh hasanah tadi, keluarga yang baik. Maka di sini kita harus merapat gitu. Kita harus merapat, harus menyelesaikan gitu kan, kira-kira di sisi mana kelonggaran-kelonggaran atau sesuatu yang akhirnya menjadi permakluman yang sesungguhnya situ tidak boleh ada permakluman. Maka disitulah kita merapat lagi gitu kan, untuk bisa mensinkronkan di mana aspek ilmu dan di mana amal itu harus kita lakukan dan kita sinkronkan lebih lanjut. Karena tidak ada yang lain kecuali mereka sama-sama melakukan sebuah sebuah perbaikan nyata gitu. Kita nggak bisa menuntut anak kita jadi orang baik sementara kita tidak mau menjadi orang baik juga gitu. Maka ketika kita bicara perbaikan, maka di situ peran orang tua dan peran orang yang dituakan menjadi pionir untuk bisa mengadakan perubahan itu. Jadi ya kalau bahasa zaman sekarang itu anak milenial itu lebih suka dia diajak ngobrol gitu kan, lebih suka untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang cenderung mereka buat, tetapi kita menstimulus gitu kan, dan di situ kita ikut gitu dalam kesepakatan yang kita sudah sepakati bersama putra-putri kita. Nah, memang sepertinya kita terlalu terjun ke bawah, tapi disitulah nilai-nilai yang kita ingin tanamkan dalam perkembangan yang barangkali tidak bisa kita ikuti perkembangan putra-putri kita masa lalunya gitu. Tapi kalau memang itu sudah ada ya, kalau memang itu sudah ada dan sudah kita lakukan dengan baik, sesungguhnya ini barangkali menjadi ujian buat setiap orang tua, sebagaimana ujian para nabi dan para rasul gitu kan. Berapa banyak para nabi dan para rasul ujiannya adalah istri dan anak-anaknya. Maka sekali lagi ya, insya Allah ya kan, dengan keimanan yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap ujian tentunya akan menjadi tantangan, dan setiap ya kesempatan atau setiap kesenangan insya Allah akan berbuah kesyukuran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan sedikit dari pertanyaan Ustadz Izzuddin. Allah. Baik, Ustadz, ada pertanyaan nih Ustadz dari saudara kita dari Bang Amrul. Ustadz mohon bertanya, banyak yang mengatakan jika kita menceritakan kebaikan maka pahalanya satu persatu berjatuhan. Nah, kadang kita ketika memberi motivasi atau memberi pembelajaran kepada orang lain disertai dengan cerita-cerita kebaikan kita sebagai contohnya. Bagaimana membedakan niat sombong dan niat ingin memberi motivasi kepada orang lain? Karena terkadang ketika bercerita niat kita beda tipis dan condong ke arah sombong gitu, Ustaz. Dan condong ke kanan atau kiri. Bagaimana, Ustaz? Oke. Nah, ini menarik nih ya. Karena salah memahaminya kita nggak akan pernah melakukan apa-apa gitu kan. Terlalu pede memahaminya kita justru menjadi orang yang sepertinya sombong gitu ya. Maka ada yang menarik di sini sampaikan oleh Syekh Jarbudin juga, bahwa posisi yang diinginkan dengan tawadu ini kan sebenarnya kita bicara di mana posisi tawadu ya yang harus kita sampaikan. Di satu sisi kita sampaikan kebaikan dari apa yang pernah kita lakukan, tapi di sisi lain kita menghindari dari posisi takabur gitu kan. Maka dikatakan oleh Imam Zarnuji tadi bahwa posisi tawadu itu antara kalau ke atas dia takabur, kalau ke bawah dia madzilah, menghinakan diri ya. Jadi posisi tawadu itu di antara kalau ketinggian dia jadi takabur, kalau terlalu kalau terlalu ke bawah dia jadi rendah diri ya. Maka tawadu itu kalau dalam bahasa kita mungkin rendah hati ya, rendah hati. Jadi tetap dia menyampaikan kebaikan tetapi jauh di bawah sifat-sifat kesombongan, dan itu tidak mudah menjaganya tetapi harus selalu dijaga. Karena kalau kita terlalu hati-hati akhirnya tidak pernah melakukan aksi, dan ini juga tidak boleh gitu kan. Karena apapun yang terjadi, ya, apapun resikonya, jangan pernah mengurungkan untuk tetap punya niat baik dan melaksanakan kebaikan. Ya. Karena gini, setiap niat baik itu hasilnya belum tentu baik. Setiap niat baik hasilnya belum tentu baik. Apa maksudnya? Maka tetap luruskan niat kita pada niat baik tadi, apapun hasilnya. Karena disitulah sesungguhnya ujian yang Allah ingin berikan, tempaan yang Allah berikan buat kita. Karena hasil yang tidak baik itu bisa jadi dalam pandangan manusia. Di pandangan Allah justru kita sedang diangkat. Gitu. Sepertinya kita dihina, sesungguhnya kita ingin diselamatkan. Nah, hal-hal yang seperti itu dengan bahasa positif dan pikiran positif harus selalu ada pada kita. Maka apakah betul kebaikan itu? Ya, ketika dia punya mana takabur, barangkali bukan satu-satu malah hilang semua. Gitu kan. Tetapi ketika dia terlalu bawah, rendah diri, justru dia tidak akan melakukan apa-apa.
Maka menjaga keseimbangan ya. Tawadu tadi dengan sikap tawadu, dia di antara sifat takabur dan sifat rendah diri tadi, itulah keseimbangan yang ingin sekali Allah kita berada di antara keduanya. Inilah penting kita berteman dengan siapa, di lingkungan yang seperti apa gitu kan. Ini menjadi cukup penting untuk bisa menjaga kestabilan posisi kita untuk tetap menjadi posisi di tengah dalam rangka menjadikan tawadi itu sebagai pakaian kita, sehingga tidak menjadikan kita menjadi sombong gitu kan. Dalam sebuah komunitas yang baik pasti kita akan selalu diingatkan. Atau kita terlalu rendah diri, pasti kita akan di-upgrade atau diangkat untuk bisa melakukan sesuatu yang positif ya. Maka berteman dengan siapa, di lingkungan yang seperti yang bagaimana, ini cukup penting gitu buat kita untuk bisa senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam mensikapi sifat tawadu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada lagi Kalau Ustaz. Jadi teringat ini Ustaz, nasihat dari guru kita Ayahanda Kiai Dr. Muslih ke anak beberapa tahun yang lalu terkait poin sama persis tentang niat ini Ustaz. Beliau menyampaikan, ya Walid, an-niyatul hasanah la tubarriru sayyi'ah. Jadi terkadang niat yang baik sekalipun juga tidak menjadi pembenaran terhadap sesuatu yang buruk Ustaz. Jadi disitulah pentingnya niat kita untuk kembali ke Allah Subhanahu wa taala, tapi juga jangan melupakan bagaimana caranya kita untuk merealisasikan dari niat baik tersebut, sehingga terkadang niat baik yang kita lakukan ini kita anggap sebagai suatu pembenaran Ustaz ya, sama halnya seperti mungkin Robin Hood yang niatnya baik menolong orang miskin tapi dengan cara mencuri. Mungkin seperti itu Ustaz. Baik, ada pertanyaan Ustaz dari Ustaz Dadang ingin bertanya. Ustaz Dadang, tafadhol ya Ustaz. Ya, fadhol saya. Tadi Syekh Dadang ingin bertanya di chat tadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kajian yang putus-putus ya, Ustaz. Tanya begini mungkin Satu. Khusus ya. Oh. Ya udah dengar. Baru ada. Nah, ini jauh dari sumbernya soalnya apa? Aduh. Gimana? Jelas suaranya, Ustaz? Sangat jelas, Ustaz. Pak. Saya itu sangat termotivasi dengan kalau kita berniat untuk berbuat baik, walaupun belum dijalankan, pahalanya sudah dicatat sama Allah gitu ya. Dan apabila niat itu dijalankan juga tambah lagi pahalanya. Tetapi adilnya Allah itu pada saat kita berniat tidak baik gitu ya, sebelum dilakukan, kalau tidak salah Allah belum catat. Gitu ya. Nah ini mungkin ada makna yang tersirat barangkali dalam sekali keadilan Allah, bisa dapat penjelasan pencerahan dari Ustaz Lutfi. Jazakallah Ustaz. Ya. Ron, Ustaz Dadang, Masya Allah ya. Ini kalau orang akuntansi memang hitung-hitungannya tajam benar ini ya. Hitung-hitungannya itu nggak boleh ngelihat wah ini masih minus nih, ana plus gitu. Kalau menurut ana ya, di mana letak keadilan Allah ya? Letak keadilan Allah itu bahwa Allah itu pengen mengembalikan setiap anak Bani Adam itu kepada tempat aslinya di surga. Kita ini ahlu surga ya. Anak Adam itu penduduk surga. Artinya Allah ingin sekali anak Bani Adam itu kembali kepada kampungnya itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi itu harapan Allah. Tetapi kadang-kadang manusia dia pengen nggak ke surga, pengennya dicuci dulu. Nah ini ya apa yang disampaikan Ustaz Dadang tadi, sebagaimana yang kita maklumi juga bahwa niat baik kita belum kita lakukan udah dapat pahala. Tetapi berbeda ketika niat buruk kita belum kita lakukan tidak dicatat sebagai sebuah kegiatan atau perbuatan buruk. Tetapi ketika dilakukan baru dicatat sebagai perbuatan buruk. Nah, di mana letak keadilan Allah? Letak keadilan Allah adalah Allah ingin mengembalikan seluruh anak Bani Adam menjadi orang-orang yang betul-betul kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kembali kepada sejarah gitu kan, di mana awalnya Adam gitu ya. Nah, ini yang menarik juga nih Ustaz Dadang ya.
kita tuh kadang-kadang suka suudzon sama iblis gitu ya. Kita kadang suka suudzon sama iblis. Kenapa kita suudzon? Ya iblis ini kan ahlu surga juga gitu ya. Artinya dia tinggalnya di surga. Kalau kita kan aslinya aslinya keturunan ahlu surga, mudah-mudahan juga menjadi ahlu surga. Tapi iblis itu awalnya ahli surga dia. Nah, kenapa kok iblis bisa diturunkan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan? Rupanya dalam konteks adab tadi ya, di mana adab itu ya ada bentuk pengenalan dengan ilmu gitu kan, kemudian ada bentuk pengakuan dengan amal. Iblis ini orang atau makhluk Allah yang punya banyak ilmu ya, punya banyak ilmu dia ya, tetapi tidak punya amal. Kenapa? Ketika Allah suruh ya, disuruh oleh Allah diperintahkan untuk bersujud, iblis aba wastakbar, nggak mau dia gitu kan, karena merasa itu tadi ketawaduan iblis ini teruji gitu kan, dan akhirnya teruji untuk tidak teruji gitu. Akhirnya iblis itu masuk kepada fase di mana dia terlalu tinggi takabur gitu kan, padahal itu hanya dimiliki oleh al-mutakabirin, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengakuan atau amal ya yang iblis lakukan tadi menurunkan murka Allah kepada iblis, akhirnya kan diturunkan ke bumi gitu kan, kurang lebih gitu. Artinya diturunkan dari surga gitu kan, disuruh keluar dari surga ya. Sampai akhirnya iblis ya dalam sejarah percakapan kurang lebih gitu ya, diturunkannya Adam akhirnya ke bumi itu kan karena makan buah khuldi gitu kan, buah yang dinisbatkan oleh iblis sebagai kalau ketika Adam itu dirayu nggak kerayu gitu kan, tetapi ketika dirayu sama Hawa baru Adam ya ikut juga untuk bisa itu memberikan sebuah kesenangan kepada istrinya Hawa yang akhirnya sama-sama makan buah khuldi tadi. Maka sekali lagi ya, kita kehadiran Allah ini Allah ingin mengembalikan kita kepada penduduk surga ya. Mudah-mudahan semua yang Allah ingin sampaikan dalam bentuk kebaikan kepada kita semua, kita bisa sambut dengan kebaikan yang sama ya. Sehingga ketaatan gitu kan, kesabaran itu sesungguhnya bukan sesuatu yang berat, karena memang itulah karakteristik ahlu surga ya. La rohata lil mu'min illa fil jannah. Istirahatnya orang beriman itu bukan di dunia, justru kerja kerasnya orang beriman itu di dunia. Istirahat mereka nanti di surga. Maka kesabaran, ketaatan, ya itu bagian dari kompensasi dari kenikmatan yang akan kita terima. Gitu. Nah, disitulah nilai kehadiran Allah kepada kita semua, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menapaki jalan-jalan yang sudah Allah berikan di atas muka bumi sesuai dengan petunjuknya, dengan diutusnya Rasulullah kepada kita semua sebagai contoh teladan. Ya yang menarik gini, kenapa kok yang diutus seorang manusia gitu kan? Dia kan Allah bisa aja ngutus malaikat, tidak utus manusia gitu kan? Kenapa gitu kan? Nah, dalam perbincangan yang singkat itu Anda bilang sengaja diutus manusia. Kenapa? Karena kalau manusia diutus bukan selain manusia, pasti dia punya alibi. Dia malaikat, pantasan aja gitu kan. Ya dia taat dan segala macam gitu. Makanya Allah turunkan Nabi Muhammad dalam jenis manusia, sehingga hal-hal yang alibi tadi ya bisa terbantahkan. Mudah-mudahan sekali lagi ya dalam rangka kita juga menikmati dan mensyukuri kehadiran Allah tadi, ya bukan berarti niat baik saja sudah dicatat, ya kita buktikan dalam amal-amal nyata membuktikan niat baik tadi. Dan dengan itu tadi, maka mudah-mudahan dalam rangka juga mensyukuri kehadiran Allah tadi, ya kita niat-niat buruk yang pernah ada, ya mudah-mudahan lama-lama sudah tidak pernah ada lagi ya. Karena kenapa? Karena kita yakin ya kita asalnya dari surga dan kita akan kembali kepada surga. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallah Ustaz. Ya, Jazakallah Kiai Lutfi. Jadi teringat beberapa kali kita membaca tentang adabun niyah nih Ustaz Lutfi nih. Iya. Ya teringat Nabi mengatakan di hadis riwayat Muslim itu man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha katabat lahu hasanah. Seperti itu ya Ustaz ya. Ya. Jadi setidaknya kita ketika berniat mengerjakan amal soleh pun sudah dicatat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga memberikan gambaran tentang kriteria 4 sifat manusia Ustaz. Ya, mungkin saya bikin reminder untuk kita juga. 4 orang itu, orang yang pertama ada seorang pemuda yang diberikan harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukan kebaikan dari hartanya dengan ilmunya tersebut, dan orang kedua menginginkan hal yang sama, berniat seperti orang yang pertama lakukan, maka kata Nabi fahuma fil ajri sawa, keduanya mendapatkan pahala yang sama seperti yang dilakukan orang yang pertama. Tapi orang yang ketiga diberikan harta dan juga ilmu tapi tidak menggunakan, juga berniat melakukan seperti orang yang ketiga lakukan, Nabi memberikan peringatan fahuma fil wazri sawa,
orang yang ketiga dan keempat tersebut mendapatkan dosa yang sama. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk dari golongan yang 3 dan keempat tadi, Ustaz ya. Ustaz, ini ada pertanyaan dari abang kita, Ustaz, dari Pak Rizal. Ustaz mau tanya bagaimana hubungan niat dengan bahasa marketing di dunia pendidikan, terlebih di sekolah-sekolah Islam. Wah, sentilan buat kita nih, Ustaz, kayaknya nih, Ustaz. Misalnya ada sekolah yang membuat bahasa marketing bahwa 100% lulusan SMA ini diterima di perguruan tinggi negeri, atau misal lagi 90% kampus ini terseret di dunia kerja. Artinya secara tidak langsung pendidikan hanya diniatkan karena dunia, sehingga niat untuk belajar hanya untuk menunjang duniawi. Jadi apakah ahsan kita mencantumkan marketing, ya, tanda kutip marketing tujuan-tujuan duniawi dalam pendidikan, Ustaz? Baik. Alhamdulillah, jazakallah Bang Farijal. Inilah yang barangkali menjadi kritik buat kita semua, ya, terutama orang penggiat-penggiat lembaga pendidikan. Barangkali dalam bahasa marketing itu yang layak dijual, ya, karena orientasi masyarakat secara umum adalah pasti dia belajar mencari ilmu untuk kerja. Ya, itu udah pasti umum. Dan situlah sebenarnya letak kekeliruan ketika kita coba kembalikan kepada semangat yang ingin disampaikan oleh Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'limut Ta'lim atau Tauhid Ta'lum tadi, ya. Karena beliau sampaikan bahwa tujuan kita mencari ilmu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau dalam bahasa marketing karena memang itu segmen yang banyak orang cari gitu kan. Karena gini, kalau kita sekarang jualan, ya, kita ingin mencari ridha Allah, pasti nggak laku. Pasti nggak laku. Kenapa Anda bilang pasti nggak laku? Karena belum teredukasi dengan baik masyarakat kita. Nah, tapi kalau ini diniatkan bahasa marketing, orang masuk ke dalam, ya, dalam lembaga kita, kemudian di situ baru kita edukasi, itulah punya nilai perjuangan. Ya. Maka sekali lagi, memang ketika kita sudah mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan bagaimana kita punya motivasi dalam menuntut ilmu, maka itu tetap harus ada di hati karena itu memang yang pasti mendapat ridhonya. Nah, bahasa marketing tadi itu kita menjadikan bahasa secara umum gitu kan, sehingga mereka bisa masuk dalam dunia pendidikan. Yang terpenting adalah bahwa pendidikan yang kita akan laksanakan itu adalah pendidikan yang betul-betul ingin menghantarkan para manusia yang ingin dididik ini betul-betul dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan dan ketakwaan. Itu yang harus gitu kan. Karena ini yang menjadi tanggung jawab setiap pendidik atau lembaga pendidikan yang menyelenggarakan, wabil khusus lembaga pendidikan memang meniatkan dalam pendidikan agama gitu. Ini nggak boleh tidak, karena ini menjadi kata kunci lembaga itu akan dikaruniai keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap penggiat yang ada di dalamnya akan menjadi amal jariah buat mereka. Tapi ketika orientasi kita hanya sebatas marketing duniawi saja, maka sekali lagi tidak akan pernah memberikan manfaat apa-apa gitu. Yang kita lakukan hanya menghabiskan tenaga. Itulah yang disebut oleh dalam syair tadi, ya, kam min kabirin yusogiru biniyah gitu. Ya. Nah, bahasa marketing tadi kita lembaga pendidikan sesuatu yang besar gitu kan, sesuatu yang di situ ada nilai amal yang luar biasa. Tetapi ketika kita kecilkan dengan niat kita mencari dunia dengan harapan orang banyak masuk gitu tadi, tanpa memberikan edukasi yang seharusnya bagaimana, maka di situ kita akan mengalami kesia-siaan. Tetapi ketika yang luar biasa tadi kita besarkan dengan cara niat yang luar biasa, disitulah kita akan menemukan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya keberkahan-keberkahan Allah. Barangkali kita secara omset biasa, ya. Barangkali secara omset kita biasa, tapi kita akan mendapatkan keberkahan Allah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Itu yang harus menjadi orientasi kita bersama. Dan ini yang sudah mulai hilang di antara kita. Kenapa? Karena orang sudah dipalingkan, ya, orientasi akhiratnya dengan orientasi duniawi. Maka sekali lagi bahasa marketing ketika dia menjadikan sarana bukan tujuan, maka ini menjadi bagian dari perjuangan kita menyampaikan orang kepada tujuan yang sesungguhnya, ya. Karena ada bedanya, ya, antara antara sarana wasilah dengan tujuan itu sendiri gitu kan. Ya, itulah yang harus kita sampaikan kepada mereka dan harus dimiliki oleh setiap penggiat pendidikan bahwa mereka punya kewajiban, ya, untuk bisa menghantarkan setiap anak didik yang mereka bina, mereka dididik untuk bisa betul-betul mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu itu bermanfaat, dan disitulah, ya, kita akan masuk dalam 3 kategori. Kita sudah tidak ada, tapi ada 3 pahala yang insya Allah akan terus mengalir kepada kita semua. Kalau itu menjadi bagian dari niatan kita, insya Allah bahasa marketing akan menjadi bahasa sarana menuju tujuan tadi. Tetapi sekali lagi, kalau ini menjadi tujuan, maka disinilah kita akan menemukan kesia-siaan, habis umur kita, habis usia kita, habis
waktu produktif kita, tetapi tidak sempat kita memberikan investasi untuk nilai-nilai yang akan kita nikmati di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Jadi kalau kita ambil jawaban dari pertanyaan tadi, bahasa marketing itu bagaimana niat si marketing ya Ustaz ya? Ya. Kurang lebih Kalau seperti itu ya Ustaz. Iya betul. Kalau dalam istilah Pak Dadang nih, istilah Pak Dadang, tersesat di jalan yang lurus lah kurang lebih gitu. Masya Allah. Tersesat di jalan yang itu bahasa Pak Dadang itu, tersesat di jalan yang lurus ya. Jadi kelihatannya menyakitkan, tetapi sesungguhnya mengasyikkan kurang lebih gitu. Karena ujung-ujungnya kan jalan yang lurus. Ustaz, ada pertanyaan lagi nih Ustaz dari Abang Irham. Ustaz, bagaimana kita mendapatkan apa yang kita niatkan, namun perubahan butuh tahapan dalam tahapan, Ustaz. Misalnya seseorang pada awal mengikuti kajian itu karena makanannya, Ustaz, terpaksa karena ada makanannya, atau mungkin dipaksa. Lama-kelamaan dia mulai terbiasa ke masjid dan kajian karena Ustaz favoritnya, hingga akhirnya kemudian dia menjadi istiqomah di pengajian tadi. Apakah yang demikian itu diperkenankan Ustaz? Bagaimana amal yang ia kerjakan dengan niat awalnya tersebut Ustaz? Baik, ya. Dalam kaidah fikih kan disampaikan kalau kita belum bisa melakukan seluruhnya, juga jangan tinggalkan seluruhnya, kurang lebih gitu ya. Maka Anda coba kembalikan kepada satu konsep dakwah itu ya antara orang yang sudah tahu dengan apa yang tidak tahu, dan yang punya pengetahuan kan berbeda ya. Maka dalam teori dakwah itu bagaimana kita bisa memperkenalkan dulu ya. Kalau dalam teori pendidikan kan ada istilah terpaksa, terbiasa, terasa, kurang lebih gitu ya. Karena apa? Karena dalam sebuah komunitas satu tempat itu bisa ditekan gitu. Tapi dalam komunitas amah itu susah, kita memaksa mereka susah, kabur gitu. Maka bagian dari sarana dakwah tadi ya, kita harus punya kreativitas untuk menjadikan orang setidaknya masuk pada sarana untuk bisa mencapai tujuan dulu ya. Kalau memang pancingannya pakai makanan, pancing aja dulu nggak apa-apa. Nah, justru tugas kita dalam pertemuan tadi ya, halaqah atau daurah tadi, kita sadarkan mereka, karena yang memberikan pemahaman, yang memberikan hidayah itu kan Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan keikhlasan kita menjadikan sarana ini menghadirkan orang-orang dengan makanan yang kita niatkan dengan ikhlas. Nah, itu juga menjadi kata kunci keikhlasan setiap seorang dai atau setiap orang yang ingin menjadikan apa yang dilakukan ini menjadi manfaat, maka itu juga menjadi kata kunci turunnya keberkahan Allah dalam bentuk pemahaman setiap orang yang meniatkan tempat tadi menjadi tempat mereka mengaji dan mengkaji ya. Maka disitulah peran kita untuk bisa memberikan pencerahan kepada mereka, sehingga tadinya ikut kajian gara-gara makanan, lama-lama karena kebutuhan ya. Kenapa? Karena dia sudah mulai tahu jalan menuju kepada sesuatu yang harus mereka tuju dengan tujuan yang sudah dipastikan lewat informasi yang kita sampaikan dalam proses pencerahan di awal-awal mereka masuk pada sarana yang paling awal ya. Sekali lagi ya, Ustadz Izzuddin sudah menyampaikan kepada kita semua tadi, al-imanu yazid wa yanqus ya. Jadi kondisi keimanan itu memang ya itu tadi ya, yazid bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah ya. Maka proses masuknya mereka pada sarana tadi ya terus kita ingatkan dengan cara yang paling bisa mereka terima, kalimun nas ala qadri ukulihim, komunikasi kita sampaikan informasi kebaikan sesuai dengan kadar akal mereka ya. Kalau mereka komunitas ya kita sampaikan sesuai dengan informasi yang mereka butuhkan dan bisa diterjemahkan oleh mereka, sehingga Islam ini begitu menarik dan mereka ingin mendalami lebih lanjut. Karena membangkitkan kesadaran itu menjadi ikhtiar kita untuk bisa mengajak orang dalam konsep dakwah itu kan ada itu yad'u nas ila ibadatillah. Jadi mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana apapun bisa kita gunakan selama tidak jelas-jelas bertentangan dengan syariat, maka disitulah kita gugurkan kewajiban kita sebagai sebagai seorang dai kan. Rasul sampaikan baligu ani walau ayat ya, sampaikan tentangku walaupun yang kita ketahui cuma satu ayat. Maka itu menjadi satu pegangan buat kita bahwa setiap kita punya kewajiban untuk mengajak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sarana yang mungkin kita lakukan. Selebihnya maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah yang mereka ya yahdi ma yasha ya, dengan orang-orang yang memang Allah ingin berikan hidayah kepada mereka. Disitulah nilai perjuangan kita mengajak pada mereka dan perjuangan mereka untuk menemukan jalan menuju Allah Subhanahu
wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz. Gitu, Bang. Rekan-rekan sekalian, sedikit iklan menyampaikan informasi untuk kajian selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Dr. Asmeldi Firman dengan moderator abang kita Abang Taufik Hidayat tentang relaksasi pajak di masa pandemi COVID. Jadi mungkin malam Ahad besok kita bisa standby untuk sama-sama belajar pajak dengan pakar-pakar. Kemudian dilanjutkan malam Seninnya kajian muslimah Ustaz. Insya Allah fikih wanita nih Ustaz. Dengan Ustazah Lispa. Ya, Lispa Santosa Aisyah dan moderatornya Mbak Nining Nur Hasanah. Insya Allah akan disampaikan pada hari Ahad 19 April jam 10 sampai jam 12 siang. Seperti itu. Mungkin nanti bisa disampaikan ke rekan-rekan atau saudara-saudara muslimah lainnya untuk mengikuti kajian fikih wanita tersebut. Untuk selanjutnya Ustadz, ada pertanyaan dari Mbak Anissa Ustadz. Pada dasarnya muamalah itu kan perkara yang diperbolehkan Ustadz, sampai ada dalil yang melarang kita. Jadi bagaimana jika berusaha bersama mengajak seseorang yang non-muslim sebagai mitra Ustadz? Bagaimana niat kita Ustadz? Kalau dalam aspek Kira-kira. muamalah, ya dalam aspek muamalah kan dibolehkan ya. Ya Islam itu rahmatan lil alamin kan artinya ya ketika bicara muamalah ya muslim dan muslim kan kita boleh bermuamalah dengan mereka ya. Cuma dalam konteks akidah lakum dinukum waliyadin ya. Tetap kita punya orientasi akidah yang jelas ketika bicara tentang masalah akidah. Nah, makanya di sini kita perlu bisa menerjemahkan bedanya antara toleransi dengan pluralisme gitu kan. Kalau mereka ya orang-orang Islam liberal itu menginginkan menerjemahkan makna toleransi itu dengan pluralisme. Mereka pengen kita mengakui kebenaran agama mereka juga. Tapi Islam pada dasarnya kan menerima makna toleransi, ya artinya menghormati perbedaan agama gitu kan, tetapi masing-masing meyakini dengan kebenaran yang mereka sudah pegang jauh-jauh hari. Maka terkait dengan muamalah boleh kita bermuamalah. Makanya kan Pak Hendro paling paham lah. Ada pemilik bank syariah itu dimiliki oleh non Muslim gitu kan. Ya, Pak Hendro tahu gitu kan. Nah ini menjadi bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin ya terbukti gitu di negara kita itu sudah terjadi, dan jauh sebelum itu ya ini sudah kita lakukan muamalah antara Muslim dan non Muslim, dan itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika masalah akidah, mereka pengen menyamakan, nah itu tidak bisa. Ini kan menjadi bagian yang sangat prinsip dalam konteks kita beragama, dalam konteks akidah tadi. Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bang Johan. Bang Johan. Ya, atau mungkin ada yang mau bertanya interaktif langsung, silahkan. Sebelum pertanyaan Bang Johan. Ya, mau nambahkan sedikit, Ustaz, boleh? Ya, silakan, Ustaz Dadang. Ya, tadi saya menarik tuh pertanyaan bermitra dengan non-muslim ya. Silakan. Kalau dalam pandangan adab mungkin sebaiknya memprioritaskan dulu berusaha mencari mitra yang seakidah. Seandainya itu pilihan terakhir gitu ya, kita bermitra dengan yang non-muslim. Adabnya begitu gitu ya, kira-kira. Kita memprioritaskan saudara kita yang seiman, seakidah, ya, atau diawali dengan saudara kita, kerabat terdekat mungkin ya, gitu, bermitra. Kalau memang sudah berusaha maksimal, tidak ada jalan lain, pilihannya baru tuh yang itu tuh. Walaupun tidak terlarang ya gitu, tapi kalau dalam etika atau adabnya lebih baiknya barangkali mungkin prioritasnya ini. Ya, siap. Yang terakhir mungkin memang kembali ke niatnya juga itu insya Allah. Kalau niatnya pendekatan supaya dia dapat hidayah juga itu insya Allah lebih baik insya Allah. Syukran. Assalamualaikum. Ya, syukran. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz Dadang. Ustaz, ada dari Bang Johan, Ustaz mau bertanya, misalnya ada sebuah pondok pesantren yang biasanya mengajarkan adab kepada pengajar atau kiai itu di sebuah pondok pesantren, sebelum melakukan kajian, para santri berbondong-bondong menyiapkan atau bagi tugas untuk kajian tersebut, Ustaz. Sebagian ada yang menyiapkan sejadah di masjid, atau mungkin ada yang menyiapkan makanan atau minuman untuk kiai atau ustadz atau pengajarnya. Dan biasanya ada saja yang mengatakan, itu mah cari muka, itu mah riya dan sebagainya seperti itu. Ya bagaimana hal tersebut
niatnya adalah untuk menjaga adab sebagai seorang santri kepada gurunya, muridnya atau kiainya, tapi di satu sisi lain ada ucapan lain yang seperti itu. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Ya. Ya. Ya, sekali lagi ya ini memang konteksnya itu innamal a'malu binniyat. Ya, sekali lagi menjaga posisi ketawaduan tadi ya, rendah hati itu mengimbangi antara takabur tadi dengan rendah diri ya. Tapi dalam konteks ihtiram dengan guru ya ini memang ini bukan gak ada dasarnya, ada dasarnya gitu kan. Ya, ini ada hadis Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua. Beliau sampaikan khairul abai man alamaka. Ya. Rasul sampaikan sebaik-baik yang jadi orang tua itu adalah orang yang mengajarkan kamu. Jadi hormat itu bisa kepada orang tua atau guru. Ya. Maka disampaikan oleh Rasulullah khairul abai man alamaka. Inilah penting kita bisa menjadi orang tua sekaligus menjadi guru buat anak-anak kita. Ya. Tapi dalam konteks kita baru bisa jadi orang tua, belum bisa jadi guru anak kita, ya Rasulullah sampaikan khairul abai man alamaka, maka yang terbaik yang harus kita hormati adalah orang yang paling banyak mengajarkan kepada kita. Ya. Dikatakan oleh Iskandar Zulkarnain ya, Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great, beliau sampaikan lima tu'zimu ustazuka aktsaro min abika, kata beliau nih ya. Kenapa kok kita tuh lebih ya lima tu'zimu ustazuka aktsaro min abika, dalam konteks orang tua cuma melahirkan kemudian ada guru yang mengajarkan kita, maka beliau sampaikan kenapa kok kita lebih harus mengagungkan guru kita daripada lebih banyak daripada orang tua kita. Ya, itu pertanyaan beliau ya. Maka sesungguhnya beliau sampaikan li'anna abi, kata beliau Iskandar Zulkarnain ini, karena sesungguhnya seorang ayah itu, ayahku angzalani minas samai la'at, ya, menurunkan dari bumi, dari langit ke bumi ya. In li'anna abi angzalani minas samai la'at. Sesungguhnya orang tua itu ya dari nggak ada kita akhirnya kita jadi lahir, kurang lebih gitu ya. Angzalani minas samai ilal ard. Wa ustazi, ya kata Iskandar Zulkarnain, yarfauni minal ardi ila sama. Sesungguhnya guruku gitu kan, dialah yang mengangkat aku dari bumi ke langit. Nah, ini kenapa kok begitu begitu hormat seorang murid gitu kan kepada gurunya, karena pada dasarnya Rasulullah sampaikan khairul abai man alamaka. Maka sekali lagi karena kita konteksnya niat, maka semuanya juga didasari dengan niat yang ikhlas dan tulus, bukan pamrih dan lain-lain. Ini juga menjadi kunci sehingga amalan kita menjadi amalan mutaqabbala, karena memang diawali dengan keikhlasan. Tapi konteks hadisnya menunjukkan bahwa hormat kita kepada orang tua dan guru ya itu akan berbeda ketika yang paling banyak kita hormati adalah orang yang paling banyak mengajarkan ilmu kepada kita ya. Maka disitulah peran peran kiai, peran ustadz gitu, peran dosen dan lain-lain mempunyai berhak untuk bisa mendapat penghormatan lebih dibanding orang tua kita, karena konteks tadi, karena ilmu yang mereka ajarkan kepada kita. Karena di situ pembedanya disampaikan oleh Iskandar Zulkarnain bahwa kalau orang tua itu menghadirkan kita dari langit kepada bumi, tapi guru-guru kita adalah orang yang ya meninggikan kita dari bumi ke langit. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan katsiran ya Ustaz. Untuk mengingatkan kembali rekan-rekan sekalian, kajian Isya selanjutnya insya Allah akan diisi oleh Pak Smeldi tentang pajak, dan moderatornya abang kita, Bang Taufik. Kemudian kajian Ahad selanjutnya, kajian Muslimah. Hari Ahad jam 10, kalau besok malam minggu seperti biasa. Jadi waktunya malam minggu kita kajian, dan kemudian hari Ahadnya kajian selanjutnya, kajian Muslimah, Ustaz. Jadi bisa disampaikan informasi tersebut kepada saudara-saudara kita yang lain. Baik, rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan, masih ada waktu 5 menit lagi. Tafadhol. Masih ada? Kayaknya nggak ada nih, Ustaz. Udah mau limit nih, Ustaz. Kayaknya nih, malam Ustaz. Jumat nih, malam Jumat. Udah malam Jumat nih, Ustaz. Malamnya perpanjang sholawat, Ustaz. Malamnya perpanjang sholawat dan malamnya membaca Al-Kahfi. Baik. Kesimpulannya, Ustaz, dari kajian kita kali ini bisa disampaikan, Ustaz. Alhamdulillah ya, mengakhiri dari pertemuan ngaji Arab ini, mudah-mudahan ya, ini semuanya Anda niatkan untuk tausiah buat Anda pribadi dan keluarga, dan kita semua yang Anda anggap sudah seperti keluarga sendiri, yang mudah-mudahan
ISAS ini menjadi basis ya dari keluarga besar kampus TCB yang sudah ada di mana-mana, tetapi tetap ya menjadikan basis dakwah ini menjadi bagian dari keseharian kita. Maka mengakhiri dari pertemuan ini, ya mudah-mudahan ya kita semua selalu fokus dengan menjadikan niat ini menjadi amalan pertama sebelum amalan-amalan yang kita lakukan dengan baik ya. Menjadikan niat itu atau tajdid ini selalu memperbaiki niat menjadi sebuah amaliyah yang kita lakukan dalam rangka menjadikan pekerjaan-pekerjaan akhirat punya nilai akhirat dunia dan akhirat, dan menjadikan pekerjaan-pekerjaan kecil punya nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala karena niat yang baik tadi. Jangan sampai nauzubillah min dzalik ada pekerjaan besar tapi niat kita salah, justru akhirnya mengkerdilkan dan mengecilkan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya makna niat ini, maka ya bab niat ini mudah-mudahan menjadi bab yang betul-betul kita pahami dengan baik, jangan main-main masalah niat, karena dalam niat itu sesungguhnya kita menghadirkan tujuan itu di awal sebelum pekerjaan kita lakukan. Maka bicara ada visi, ada misi, disinilah kita menghadirkan visi panjang tadi dalam sebuah niatan yang sudah kita awali sebelum misi itu kita lakukan dengan baik, dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam rintangan yang akan kita jalani. Karena visi itu sudah hadir di hati, mudah-mudahan niat yang baik tadi betul-betul kita bisa jalani juga dengan baik dan insya Allah mendapatkan hasil yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang khilaf dan salah yang Anda sampaikan kepada antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bang Walid. Ya, Ustaz, jazakallah khairan katsiran Ustaz untuk nasihatnya pada kita malam ini. Ya, sekali lagi mengingatkan rekan-rekan sekalian, untuk kajian selanjutnya ISAS menyelenggarakan kajian bersama Ustadz Asmeldi dengan Bang Taufik tentang pajak, ya, relaksasi pajak di masa pandemi COVID-19 ini, dan kemudian dilanjutkan kajian hari Ahadnya, kajian muslimah bersama Ustazah Lisfa, kajian muslimah fikih wanita dari jam 10 sampai jam 12 siang, kajian duha untuk wanita. Dari saya cukup sekian. Selaku moderator, terima kasih Ustaz Lutfi atas paparan materinya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kembali diingatkan ya, dan kembali mengingat niat awal kita, tujuan kita mengadakan kajian ini adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai satu amalan besar kita menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengharapkan apa yang kita lakukan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kam min kabirin yusaggiruhun niyah wa kam min sagirin amalin sagirin yukabbiruhun niyah. Jazakallahu khairan katsiran. Dari saya cukup sekian selaku moderator. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya selanjutnya saya kembalikan kepada Bang Hendro dan host. Silakan Bang Hendro.